Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asnawi dari kelas reguler C, ingin mempresentasikan bagaimana cara menjadi pelatih bulu tangkis untuk pemula. Pertama-tama kita harus melakukan program latihan bulu tangkis. Teknik dasar permainan bulu tangkis. Pemainan bulu tangkis atau badminton profesional pada awalnya juga seorang pemula. Namun karena pelatihannya yang keras dan cerdas, maka ia akan menjadi atlet badminton yang handal. Latihannya pun selalu diawali dari teknik dasar permainan bulu tangkis, karena mereka menyadari betapa pentingnya teknik tersebut. Kita melangkah selanjutnya. 1. Cara memegang raket atau grip. Teknik paling mendasar dalam bermain bulu tangkis atau badminton yaitu cara memegang raket atau grip. Cara memegang raket adalah faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pukulan yang dihasilkan oleh sang pemain atau atlet bulu tangkis. Untuk pemula, sebaiknya diajarkan terlebih dahulu bagaimana cara memegang raket yang baik, dan tentunya agar permainan menemukan sendiri cara memegang raket yang sesuai dengan kenyamanan sendiri. Sehingga seorang pelatih wajib mengenalkan teknik dasar pegangan raket, yaitu teknik forehand dan teknik backhand. Teknik forehand. Keterampilan memegang raket menggunakan teknik forehand bisa dimulai menggunakan teknik kanan atau tangan kiri. Silakan pilih sesuai kenyamanan masing-masing. Penjelasan lebih detail mengenai pegangan forehand pada badminton, yaitu posisi kepala raket menyamping. Pegang raket seperti halnya ketika Anda berjabat tangan dengan orang lain. Selanjutnya, antara ibu jari dan jari telunjuk ada jarak sehingga membentuk seperti huruf V. Adapun jari yang lain, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking memegang erat raket. Kita menuju ke teknik selanjutnya, yaitu teknik backhand. Teknik pegangan backhand hampir sama dengan teknik pegangan forehand yang di atas. Hanya bedanya ada pada ibu jari lurus menekan gagang raket, sedangkan pada jari sisanya melingkari gagang raket. Yang pertama, kita harus memposisikan kepala raket menyamping. Yang kedua, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Ketiga, 4 jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking memegang raket. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat perbedaan pegangan raket forehand dan backhand. Ya, kita di sini bisa melihatnya. Forehand itu membentuk V. Jari jempol dan jari telunjuk membentuk V. Dan backhand, jari jempolnya itu memegang erat gagang raket. Oke, selanjutnya
2. Pukulan atau smash. Pukulan atau smash dalam permainan badminton atau bulu tangkis biasanya menggunakan teknik pegangan forehand. Karena dengan menggunakan pegangan forehand akan mampu menghasilkan kekuatan pukulan yang maksimal. Beda jauh apabila dibandingkan dengan menggunakan teknik backhand. Pertama, pukulan smash. Smash biasa menggunakan teknik forehand. Dilakukan dengan cara mengayunkan badan dari arah belakang bergerak menuju arah depan raket, di mana posisi telapak tangan menghadap ke shuttlecock. Adapun detail cara melakukan pukulan dengan teknik forehand ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus pegang raket dengan cara pegangan raket teknik forehand. Yang kedua, posisi kaki kanan dan kiri menyilang. Kaki kanan di belakang dan kaki kiri berada di depan. Yang ketiga, miringkan badan ke sebelah kanan. Yang keempat, pukul shuttlecock sambil menggerakkan bahu ke depan. Yang kelima, biarkan tangan bergerak terus ke bawah. Yang keenam, ketika Anda ingin melakukan pukulan clear, maka pukulan shuttlecock sekeras mungkin. Oke, selanjutnya adalah drop shoot. Pukulan drop shoot ini gerakannya hampir menyerupai gerakan pukulan smash. Yang membedakan pukulan drop shoot dengan smash yaitu pada jatuhnya shuttlecock tidak jauh dari net. Dengan kata lain, tenaga yang digunakannya pun lebih sedikit daripada smash. Oke, kita lanjut. Netting. Namun ada juga teknik pukulan yang dekat dengan net dan bola melaju dengan lambat. Jenis pukulan ini disebut netting, yaitu pukulan pada kok yang jatuhnya dekat dengan net. Pukulan ini sangat efisien dari segi tenaga karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Namun, netting ini membutuhkan konsentrasi yang lebih dan membutuhkan sentuhan atau feel yang bagus agar bola bisa jatuh sedekat mungkin dengan net, sehingga lawan tidak bisa mengembalikan kok tersebut. Selanjutnya, servis. Salah satu pukulan permulaan atau awal permainan bulu tangkis yaitu pukulan servis, di mana servis dilakukan dengan cara mengarahkan ke kanan atau ke kiri, depan atau ke belakang pemain lawan. Usahakan saat melakukan servis, bola kok diarahkan yang jauh dari lawan agar susah dikembalikan, sehingga Anda kemungkinan besar dapat memperoleh poin. Gerakan servis ini bisa menggunakan teknik forehand maupun backhand. Silakan pilih mana yang bisa membuat Anda merasa nyaman. 3. Gerakan kaki atau footwork. Dalam permainan olahraga bulu tangkis ada satu keahlian dasar atau basic skill yang harus dimiliki, yakni kelincahan. Seorang pemain bulu tangkis dituntut untuk lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan yang melakukan pukulan saja, tetapi juga anggota tubuh lainnya, tak terkecuali pergerakan kaki. Hal ini karena untuk melakukan dan menghasilkan pukulan yang berkualitas sekaligus mematikan. Antara tangan,
tubuh dan kaki haruslah terjadi suatu harmonisasi. Kerjasama yang baik antara anggota-anggota tubuh ini tidak hanya kita butuhkan saat melakukan serangan, tapi juga untuk bertahan dari serangan lawan main. Keempat, sikap dan posisi badan. Teknik dasar permainan bulu tangkis, sikap dan posisi badan ini merujuk pada konsep keseimbangan. Tidak hanya kelincahan, keseimbangan juga merupakan unsur yang tak kalah penting dalam permainan olahraga bulu tangkis. Hal yang sederhana dan terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam. Namun, bagi seorang pemain bulu tangkis profesional, mereka paham betul betapa pentingnya unsur keseimbangan ini dalam permainan. Bukti nyata dari pentingnya unsur keseimbangan dalam permainan bulu tangkis dapat kita lihat pada pertandingan bulu tangkis profesional, baik yang bertaraf lokal, nasional, maupun internasional. Seringkali seorang pemain bulu tangkis kurang maksimal atau bahkan gagal menghasilkan pukulan yang berkualitas hanya karena keseimbangan mereka yang tidak baik. Adapun cara yang harus dilakukan agar memiliki keseimbangan yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, posisikan badan bertumbuh pada kedua kaki kanan dan kiri. Hal ini berlaku pada saat menyerang ataupun bertahan. Yang kedua, tekuk atau bengkokkan kedua lutut. Selanjutnya, berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang berada pada posisi tegak. Yang keempat, kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Yang kelima, salah satu lengan siku yang tidak memegang raket berada di samping badan, agar tangan lainnya yang memegang raket bebas bergerak. 5. Posisi badan ketika memukul atau hitting position. Tak biasa dipungkiri dalam permainan olahraga bulu tangkis. Tidak hanya cara memukul, tapi posisi tubuh pada saat melakukan pukulan juga sangat mempengaruhi kualitas pukulan yang dihasilkan. Adapun detail posisi badan ketika memukul yang benar adalah sebagai berikut. 1. Usahakan posisi badan menyampi ke arah net. Yang kedua, kaki kiri berada di depan kaki kanan. Ketiga, posisi badan berada di belakang shuttlecock atau kok. Yang keempat, bahu kanan sedikit ditarik ke belakang. Yang kelima, ketika sedang melakukan beberapa pukulan, maka harus ada pergantian pada posisi bahu kanan dan kaki kanan. Keenam, setelah Anda berlatih dan menguasai teknik dasar cara bermain bulu tangkis, kini Anda juga harus berlatih peraturan dan latihan fisik yang menunjang kualitas permainan badminton Anda. Yang terakhir mungkin contoh program latihan badminton untuk pemula. 1. Teknik dasar bulu tangkis atau badminton. Bisa baca artikel di atas ya. 2. Kekuatan otot. Ini sangat mempengaruhi bagaimana kecepatan memukul kok tersebut, oke? Yang ketiga, daya tahan jantung dan paru-paru serta daya tahan otot. 4. Kelincahan. Kelincahan ini kita bisa berlatih dengan cara sprint atau berlari zigzag dan lainnya. 5. Reaksi.
Ya, kelima, program ini latihan bulu tangkis di atas wajib Anda jalankan, karena permainan bulu tangkis membutuhkan stamina yang benar-benar prima. Main bulu tangkis tidak boleh asal-asalan, kecuali Anda hanya sekadar untuk silaturahmi atau hanya sebatas mencari keringat saja. Sekian dari saya, Muhammad Asnawi, kelas reguler C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.